Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Daeng dimanapun berada. Pagi hari ini saya berada di salah satu lokasi favorit saya di Jawa Barat yang memang saya sering silaturahmi ke sini. Nah, tadi setelah saya menjalankan jamaah sholat subuh di masjid dekat dari kediaman sahabat Daeng di sini, saya melihat kembali suasana persawahan dan juga empang di sini. Dan terpecik di benak saya ya untuk memberikan sedikit informasi yang saya sudah dapatkan dari beberapa narasumber, baik itu dari ulama dan juga beberapa penasihat saya selama ini. Jadi apa namanya? Kalau untuk kita kan sekarang pahami bahwasanya perekonomian kita ini sangat ada beberapa yang merasakan bahwasanya kurang stabil ya dalam hal keuangan pribadi ataupun perusahaan. Jadi kuncinya kalau buat saya selama ini sih memang sejauh ini saya perbanyak tentunya pendekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu prioritas. Dan juga melakukan beberapa meditasi itu menenangkan diri ya, kurang lebih 1-2 hari di jam 2 ke atas lah, jam 2 pagi ke atas. Setelah itu saya baru beraktivitas. Namun saya selama ini karena memang sudah ada sudah berapa kali mencoba untuk melakukan terapi diri dengan bangun jam 3 pagi, tidak tidur lagi ya. Pokoknya bangun jam 3 pagi wajib mandi, tapi bagian bawah dulu ya. Kalau mandi itu bagian bawah dulu. Karena kita ini usia 40 ke atas ini harus menjaga juga kesehatan. Jadi mandi dari bawah ke atas dulu, baru di atas ke bawah nih. Itu jam 3 pagi atau jam 3 subuh. Setelah itu jangan tidur lagi. Ya kan, tunggu waktunya sholat ya kan, atau mau melakukan aktivitas apa monggo. Bahkan setelah sholat subuh pun itu teman-teman sebaiknya itu tadi istirahat, cari kesibukan lain, intinya jangan tidur. Nah, terus kita kalau bicara ekonomi, sejauh ini saya pribadi pun itu mengambil peluang dari beberapa media yang ada dengan menjadi konten kreator, atau mungkin bikin sebuah konten yang bisa memberikan informasi ke orang. Karena kan banyak aplikasi yang kita bisa gunakan, seperti yang saya buat selama ini tuh kayak YouTube dan lain-lain itu. Termasuk di channel ini tuh kan saya ada 30 channel saya buat itu. Saya bikin porsinya beda-beda. Saya bikin porsinya itu rapi sehingga orang yang menyimak juga itu merasa nyaman karena sudah ada pemetaan masing-masing. Nah, yang menjadi nilai positif di sini pada saat ini rame dan viewernya banyak, kita akan dapat royalti atau ada rezeki tambahan ya dari YouTube. Tapi kalau saya sih tidak terlalu mengacu ke situ. Yang penting bagaimana caranya saya bisa bisa berkreasi, bisa berbagi, bisa berdakwah walaupun dakwahnya copy paste dengan menggunakan media yang ada gitu loh. Jadi kita memanfaatkan media yang ada, tentunya handphone. Jadi handphone jangan cuma buat gaya ya. Bahkan banyak program-program yang saya buat itu kurang lebih dalam hal wirausaha yang tidak perlu pakai modal besar, bahkan tidak pakai modal. Saya bisa berjalan usahanya dan itu ada penghasilannya. Jadi usaha tanpa modal ya, dengan menggunakan telepon seluler yang teman-teman miliki ya. Misalkan contoh, ada teman-teman yang punya usaha produk atau apa, itu kan kita bisa foto, kita kirim melalui aplikasi dan lain-lain ya. Itu bisa berjalan. Nah, perihal keluhan tadi yang saya bahasakan, keluhan itu karena mungkin teman-teman sejauh ini lupa untuk mensyukuri ya. Jadi kita jangan terlalu banyak meminta ya. Banyakkan orang itu di setiap doanya meminta terus, tapi dia lupa bersyukur. Kalau saya pribadi ya meminta wajib, karena Allah paling suka kalau kita merengek-rengek sama Allah, itu Allah paling senang. Tapi kita juga jangan lupa bersyukur bahwa biar kita tidak ingkar nanti ya, gitu loh. Kadang ada orang lebih banyak memintanya daripada bersyukurnya, coba. Jadi jangan sampai kita ingkar dengan nikmat yang Allah berikan. Karena yang menurut saya bisa miliaran atau triliunan orang yang sudah di dalam tanah itu mau hidup lagi, hanya mau bersyukur, mau sholat, mau berbagi dan lain-lain. Waktu hidup kemana aja. Jadi kita ini yang masih ada napas jangan sia-siakan, ya kan?
apa yang kita bisa lakukan ya, apa yang bisa kita berikan ke orang lain. Jadi jangan terlalu banyak mengomentari, jangan terlalu banyak mengkritisi, karena manusia itu tempatnya salah. Jadi kita jangan terlalu banyak koreksi orang lain, kita koreksi diri dulu gitu loh. Kita koreksi diri dulu sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, karena nanti kita bicara sederhana aja, di kubur nanti itu tidak ada temani kita, anak kita, keluarga kita, tidak ada temani, cuman kita sendiri ya. Jadi kita harus prepare untuk itu tadi. Jadi jangan terlalu jauh ngurusin orang, kita benahi diri kita sendiri ya. Jadi di kubur itu kita sendiri, nanti di akhirat juga nanti ya kita masing-masing disidang sendiri-sendiri, tidak ada pembelaan dari mana-mana ya, tidak ada lagi sholat di sana, tidak ada lagi sedekah. Jadi mumpung kita masih di sini, kita lakukan sebanyaknya, sebaik mungkin ya, kurang lebih gitu. Jadi untuk teman-teman yang merasa usahanya lagi goyang atau sekarang ekonominya lagi kurang bagus, coba deh melakukan pendekatan dengan Allah. Perbenahi sholatmu ya, sholatmu benahi, sedekahmu benahi. Nanti musuhmu Allah yang ngurusin ya, rezekimu Allah yang ngurusin. Yang penting kau benahi dulu tadi sholatmu ya kan, terus pokoknya ibadahmu, terus sedekahmu ya. Jadi sholat itu kan bukan hanya sekedar sholat ya, tapi sholat itu ada doanya ya, gerakannya juga, bukan hanya sekedar sholat. Banyak orang cuma sholat ya, tapi dia lupa kalau bahwasanya sholat itu bukan hanya sholat. Sholat itu ada doanya, ada gerakannya, itu harus dibenahi ya. Jadi bukan hanya sekedar gerakan ya, jadi harus nyampe di sini, bukan cuma di mulut, bukan cuma digerakkan, tapi harus nyampe di sini. Itu namanya sholat, biar betul-betul doa kita itu nyampe di arasnya Allah di sana itu. Jadi dikabul semua apa yang kita inginkan. Intinya perbanyak bersyukur bagi teman-teman. Oke, itu tadi video pendek ya. Jadi kalau teman-teman usahanya sekarang lagi bergoyang, saya juga pernah ngalamin usaha saya goyang, segala macam aktivitasnya tidak maksimal di kantor atau di mana. Tapi setelah saya lakukan itu, saya berserah diri ya, karena memang penentu hanya Allah. Kita cuman ikhtiar aja ya, wasilahnya adalah kerjaan kita, segala macam yang kita lakukan, tapi penentunya tetap Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap lakukan itu tadi, berbenah diri, lakukan pendekatan dengan baik. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menjadi motivasi bagi teman-teman. Semangat pejuang rupiah, dan ingat, halalkan yang halal, haramkan yang haram. Jangan kau halalkan semuanya cara ya, itu tidak akan berkah hidupmu ya. Jangan kau bilang halal tapi tidak halal, jangan kau bilang berkah tapi tidak berkah. Mending kita miskin, mending kita susah, tapi apa yang kita dapatkan itu semuanya berkah. Mending hasilnya sedikit tapi barokah. Kalau orang Makassar bilang barakah. Nah itu. Oke, jangan lupa support terus channel ini, subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya, karena ini channel baru ya. Biar lain semakin semangat memberikan edukasi, copy paste dari beberapa ulama dan juga penasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang rupiah. Mantap.